Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwid. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai soal-soal simulasi KSN tingkat provinsi. Ini referensinya dari uh, Logika UI tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Diketahui X plus Y sama dengan 3/4 XY, Y plus Z sama dengan 5/12 YZ, dan X plus Z sama dengan 2/3 XZ. Untuk X, Y, dan Z positif, maka nilai X pangkat 3 plus Y pangkat 3 minus Z pangkat 3 adalah karena biasanya soal-soal KSN atau kompetisi sains nasional itu tidak rutin ya, artinya bahwa soal-soalnya itu tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Nah, maka teman-teman juga harus berpikir lebih jauh ke depan gitu ya. Jadi jangan hanya pada mengerjakan soal-soal dari sekolah, tapi juga latihan soal-soal dari luar sekolah ya. Oke, diketahui X plus Y sama dengan 3/4 XY, ini udah aku bacakan tadi. Nah, di sini ada pertanyaannya X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min Z pangkat 3. Kalian bisa ada salah satu teknik ya dalam OSN itu, ada cara mundur dan ada cara maju. Jadi kalau misalkan cara maju itu dari yang diketahui kita akan mengerjakan soal gitu ya. Tapi cara mundur kalian mengerjakan soalnya dulu, lalu kerjakan yang diketahuinya gitu ya. Ini maknanya apa? Jadi kalau misalkan kalian menggunakan tipe yang ini ya, yang ini, maka kalian akan memanipulasi yang diketahui untuk kemudian menjadi bentuk soal gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan yang mundur, kalian akan memanipulasi atau mengubah bentuk soalnya ke yang diketahui begitu ya. Nah, di sini aku akan pakai yang pertama aja ya. Oke, di sini kita punya X plus Y sama dengan 3/4 XY. Mungkin di sini aku bakal membaginya. Ini kan ada 3 persamaan. Karena X dan Y-nya positif, maka kita bisa bagikan ya. Kita bisa bagikan menjadi seperti ini. Jadi X plus Y per, misalkan kita bagikan dengan persamaan kedua, Y plus Z, berarti kan sama dengan yang kirinya, yang kanannya adalah 3/4 XY, dan yang bawahnya adalah 5/12 YZ. Nah, ini yang aku maksud saling menghilangkan itu seperti ini ya. Jadi nanti tinggal mengeliminasi saja, sehingga bentuknya akan menjadi 3/4 X per 5/12 Z. Sekarang kita pindahkan 12 ini ke atas ya, karena kan 3/4 dibagi 5/12 kan sama aja artinya dengan 3/4 dikali 12/5 ya. Ini tinggal coret sisa 3 kali 3 9/5, jadinya 9/5, atasnya tetap X, bawahnya tetap Z gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengkalikan kedua ruas ya. Kita punya X plus Y per Y plus Z sama dengan 9X per 5Z. Tinggal dikali silang saja. 5Z kali X jadinya 5XZ plus 5YZ sama dengan, ini kali silang lagi, simpan di sebelah kanannya, 9XY plus 9XZ. Ini ada yang sama ya. Yang bagian XZ-nya kita akan pindah ruaskan, misalkan yang sebelah sini, yang sebelah sini ke kanan ya. 5YZ sama dengan 9XY, 9 kurang 5, 4 ya, jadinya 4XZ. Oke, sementara kita punya bentuk yang ini. Selanjutnya, ini kan masih banyak kombinasinya ya. Ini dengan ini, begitupun X plus Y dengan X plus Z gitu ya. Sehingga nanti kita punya bentuk yang serupa.
dan kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya secara langsung ya. Begitupun Z-nya. Oke, X plus Y kita bandingkan dengan ketiga ya, X plus Z. Sama dengan yang X plus Y itu 3/4 XY, yang X plus Z 2/3 XZ ya. Ini tinggal dicoret aja. Lalu ini pindah ke atas, 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, jadinya 9/8 YZ. Kalau kalian masih bingung, pakai aja ini ya. Jadinya 3/4 bagi 2/3, nanti sama aja hasilnya seperti ini. Ini sama dengan X plus Y yang ini ya, per X plus Z. Oke, selanjutnya kita kali silang lagi, 8Z kali X jadinya 8XZ, ditambah 8YZ sama dengan 9XY, lalu 9YZ ya. Lalu XZ, YZ ada yang sama gak? Ada ya, yang ini ya. Kita pindahkan ke kiri misalkan, jadi 8XZ dikurangi ya, kan kalau dipindahin jadi minus ya, 8 kurang 9 min YZ sama dengan 9XY. Oke, dari dua bentuk persamaan ini apakah ada yang bisa dieliminasi lagi? Oh, ternyata ada. Ini ada bentuk yang sama ya, 9XY. Nah, memang kalau mengerjakan soal ini tuh harus memang trial and error ya, harus coba-coba supaya kita bisa menentukan bentuk solusinya ya. Oke, 9XY yang sebelah sini kita akan substitusi ke bentuk yang ini. Ya, jadi ini bentuk ini ke bentuk sini. Ya. Jadi nanti 9XY yang sebelah sini akan diubah ke bentuk kirinya dari persamaan yang ini. Ya. Jadinya yang kirinya adalah 5YZ sama dengan ini yang disubstitusikan 8XZ min YZ ditambah 4XZ ya ini ya. Lalu kita lihat apa yang samanya, ternyata ada yang sama, YZ ya. Kita pindah ke kiri jadinya positif YZ. Jadi 5YZ tambah YZ sama dengan 6YZ ya. Karena ini kan mengandung 1 ya, minus 1. Pindah ke kiri jadinya plus 1. Begitupun yang ini 8XZ plus 4XZ jadinya 12XZ. Nah, ini bisa dieliminasi. Karena Z-nya positif, maka ya kita bisa mengeliminasi ini. Z. Begitupun kita bagi dengan 6 kedua ruas. Ini sisa Y, yang ini sisa 2 ya. Ada X. Nah, maka nilai Y itu sama dengan 2XY. 2X. Oke, selanjutnya adalah membandingkan. Kan kita tadi baru membandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Lalu persamaan 1 tadi itu dengan persamaan 3 ya. Ini ya, ini persamaan 1 tadi dengan persamaan 2. Yang ini persamaan 1 dengan persamaan 3. Yang belum adalah persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, kita akan bandingkan Y plus Z tadi sama dengan ini 5/12 ya. Ini X plus Z nya sama kayak tadi, berarti dibagi X plus Z, ini 5/12 ya, 5/12 YZ dibagi dengan X plus Z nya adalah 2/3 ya. Oke, selanjutnya kita coret-coret, kita kalikan ke atas 3 nya jadinya 5/4, sorry, ini kan jadi jadinya 4 ya, ke bawah jadi 8, 5/8, ini Y, ini X ya. Kita kalikan silang, 8X dengan Y plus Z jadinya 8XY plus 8XZ sama dengan 5XY, ini kita kalikan dengan yang ini ya, karena kali silang ya, ditambah 5YZ. Oke, kita punya seperti ini, kita tinggal mengeliminasi yang samanya, yaitu yang XY ya. Kita punya seperti ini, jadinya 3XY. Pindah ruasin ya, yang ini 5XY jadinya min 5XY. 8 kurang 5 jadinya 3. Ditambah 8XZ sama dengan 5YZ. Oke, dari ketiga bentuk ini, kita akan samakan ke salah satu bentuk yang sebelumnya. Oke, sebentar.
Di sini ada 5YZ, ada 8XZ, ada 3XY. Ini XY ya. Kita lihat apakah ada yang sama. Ada ya ini ya. 8XZ kita akan pindahkan atau substitusi ke bentuk yang baru ini. Oke, sekarang kita punya 8XZ. Kita pindah ruaskan YZ-nya, minus YZ-nya ke kanan. Jadinya 9XY plus YZ. Ya, kita substitusi bentuk ini ke bentuk yang atas ya. Jadinya bentuk ini ya. 3XY ditambah, ini kita masukkan ke sini, 9XY plus YZ sama dengan 5YZ. Ini ada yang sama, tentunya ada 9 tambah 3 ya. Di sini jadinya 12XY. Begitupun yang YZ kita pindahkan ke kanan jadinya negatif. 5 kurang 1, 4YZ. Ada yang sama juga ada, tinggal kita coret-coret aja karena Y-nya juga positif. Begitupun X-nya ya. Maka kita juga bagi dengan 4 kedua ruas. Ini sisa 1, ini sisa 3 ya. Jadinya 3X di kiri dan Z di kanan. Nah, jadi kita punya Z-nya itu sama dengan 3X. Oke? Nah, dari yang diketahui ini, kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat. Tinggal kita ubah aja. X kuadrat tetap, Y kuadrat tadi berapa? Y-nya? Y-nya adalah 2X ya. Y-nya itu 2X. Berarti kan jadinya 2X kuadrat dikurangi Z. Z-nya X. Pangkat 3 ya harusnya. Sebentar, aku cek dulu, takutnya salah. Oke, nah ini ya pangkat 3 seharusnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke sini. Ini harusnya pangkat 3 semua ya. Z pangkat 3 berarti kita punya 3X ya. Jadinya 3X pangkat 3. Lalu kita punya X pangkat 3 plus ini, pangkat 3, 2 pangkat 3, 8, X pangkat 3, dan 3 pangkat 3 itu 27 ya. Jadinya minus 27 X pangkat 3. Oke, ini jadinya 9X pangkat 3. Ini mohon maaf karena suara saya ini lagi pilek ya. Minus 27X pangkat 3, ini sama dengan minus 18X pangkat 3. Nah, setelah itu kita bisa menentukan nilai X saja, tidak XYZ-nya ya. Caranya gimana? Ya tinggal kalian substitusi aja yang udah kita dapatkan tadi ya, gitu ya. Yaitu Y sama dengan 2X atau enggak yang satu lagi. Yang sebelah sini ya. Mana tadi yang X sama Z itu ya? Yaitu yang sebelah. Nah, ini ya. Bisa pakai ini atau bisa pakai yang tadi. Y sama dengan 2X. Oke, kita pakai yang Y sama dengan 2X aja. Kita pakai yang persamaan pertama. 3/4 XY. Oke. X plus Y sama dengan 3/4 XY. Selanjutnya kita punya tadi berapa? X ya. Y-nya tadi X. Nah, ini. 2X. 2X sama dengan 3/4 XY. Y-nya kita ubah jadi 2X. Ini jadi 3X doang. Ini jadinya coret-coret sisa 2, 3/2X kuadrat. Kita coret juga ini, bagi 3 kedua ruas. Dan tinggal kali silangkan saja yang 2 ini ke sini, jadinya 2X sama dengan X kuadrat. Setelah itu kita pindah ruaskan 2X-nya ke kanan, jadinya 0 sama dengan X kuadrat minus 2X. Kita faktorkan X. X min 2 sama dengan 0. Berarti ada dua solusi ya untuk X-nya. Yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kenapa? Karena yang membuat dia 0 ya ini doang, dua nilai ini doang. Ketika kita masukin ke sini 0 ya 0 saya. Dan ketika dimasukin 2 ke atas, 2 kurang 2 ya 0 juga gitu ya. Nah, tapi di pertanyaannya atau yang diketahuinya bahwa X-nya juga positif, maka yang dipilih adalah 2. Sehingga pertanyaannya atau jawabannya itu adalah minus 8X yang udah kita ubah ini ya. X pangkat 3 yaitu berapa tadi? 2 ya? Ya, 2
pangkat 3 minus 18 kali 8 berapa tuh? Min 144 ya. Oke, jawabannya adalah minus 144. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika x kuadrat plus per y kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat sama dengan 254, maka x pangkat 5 dan seterusnya adalah. Oke, di sini teman-teman sudah paham mengenai tentang bilangan real ya. Jadi kalau misalkan kita punya 2 gitu ya, 2 ini kita bisa representasikan sebagai bilangan apapun dikali bilangan real ya. Misalkan 2 itu sama dengan 1. Betul, tapi 1 kali 2. Ini bilangan realnya. 2 itu juga merupakan 3, tapi 3 dikali dengan 2/3. Ini bilangan realnya. Ini juga bilangan real sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi artinya bahwa sebuah bilangan itu bisa direpresentasikan dengan perkalian dua bilangan lainnya. Nah, jadi makanya kalian bisa mencoba ini dengan memisalkan bahwa ini kan X dan ini bilangan ya. Jadi kalau X itu sama dengan Y, nah Y-nya itu harus dikali berapa gitu supaya sama dengan X. Ya misalkan dikali dengan A. Ya maka di sini X-nya sama dengan AY gitu ya. Udah dapat gini. Jadi X kuadratnya sama dengan A kuadrat Y kuadrat. Begitupun kita balik dulu. Ini kan Y-nya sama dengan X per A ya. Jadi Y kuadratnya adalah X kuadrat per A kuadrat. Jadi bentuk yang pertama kita punya A kuadrat Y kuadrat per Y kuadrat ditambah ini di sini Y kuadrat kita ubah menjadi X kuadrat per A kuadrat per X kuadrat ya, sama dengan 254. Ini coret aja, coret sisa A kuadrat, ini coret juga, ini kan jadinya per ya, 1 per A kuadrat sama dengan 254. Nah ini tinggal kalian faktorkan saja ya, ini tinggal dikuadratkan saja ya kan. Ini kan bentuknya A kuadrat A pangkat 2 A kuadrat terus 2 dikali A dikali 1 per A kan jadinya 2 ya, bener gak? Bener ya, plus 1 per A kuadrat. Ini kan uraian dari yang atas ya. Nah karena di sini tidak ada 2, yang ada hanya A kuadrat plus 1 per A kuadrat, maka kita tinggal mengurangkan aja dengan 2 supaya apa? Supaya 2-nya hilang gitu kan. Karena kan ini kalau direpresentasikan atau kalau dijabarkan jadinya bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi untuk menghilangkan 2-nya kita tinggal mengurangkan dengan 2. Sama dengan 254, maka A plus 1 per A sama dengan 254 tambah 2, 256. Nah jadi A plus 1 per A-nya adalah akar dari 256. Berapa? Ya 16 gitu ya. Karena 16 kali 16 sama dengan 256. Oke? Nah pertanyaannya adalah seperti ini. Kita akan coba periksa lagi. X pangkat 5 kan berarti jadinya A pangkat 5 Y pangkat 5 kan. A pangkat 5 Y pangkat 5, yang bawahnya tetap biarin. Terus Y pangkat 5 nya berapa? X pangkat 5 kan ini tinggal ubah aja ya. Tinggal ubah aja jadi pangkat 5. X pangkat 5 per A pangkat 5 per X pangkat 5. Tinggal coret-coret, sisa A pangkat 5 plus 1 per A pangkat 5. Nah, jadi pertanyaannya tuh jadi ini gitu ya. Kita mengubah bentuk soalnya, tapi tidak tidak merubah bentuknya. Tidak merubah hasilnya. Nah, pertanyaannya kita tinggal menggiring bentuk yang sudah diketahui ini, yang udah kita kerjakan ke bentuk soalnya gitu ya. Kita menggunakan model yang maju tadi ya, mengerjakannya. Oke, kita punya ini dulu, A kuadrat plus 1 per A kuadrat. Ini sama dengan 254. Kalau kita kuadratkan, kan jadinya ini juga dikuadratkan. Jadinya A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4. 2 dikali A pangkat 2 dikali 1 per A kuadrat jadinya 2. Terus
1 per A kuadrat pangkat 2 jadinya 1 per A pangkat 4. Sama dengan 254 pangkat 2. Oke, kita punya A pangkat 4 tambah 1 per A pangkat 4. Ini 254 pangkat 2. Kita pindahin 2-nya ke kanan ya. Jadi minus 2. Yang ini, supaya jadi A pangkat 5 kan tinggal dikalikan dengan tinggal dikalikan dengan A plus 1 per A ya. 1 per A. Tapi perkalian ini menghasilkan bentuk A pangkat 4 kali A, jadinya A pangkat 5, betul. A pangkat 4 kali 1 per A pangkat 3. Ininya jadinya 1 per A pangkat 3. Ini jadi 1 per A pangkat 5. Di sininya betul, cuman masalahnya adalah yang sebelah sini. A plus 1 per A pangkat 3-nya itu tidak ada ya. Tapi kita akan coba bentuk lain. Oke, sekarang kalian coba perhatikan. Bentuk yang ini kita punya A pangkat 4 plus 1 per A pangkat 4 ya. Sama dengan 254 kuadrat min 2. Oke, ini kita kurungkan. Nah, sebentar, ini space-nya kurang ya. Kita kalikan dengan A plus 1 per 4, sama seperti yang sebelumnya ini. A plus 1 per A ya, bukan 4. Kalau kiri dikali A plus 1 per A, maka kanan juga harus dikali dengan A plus 1 per A. Maka bentuk yang kiri hasilnya bentuknya seperti ini. A pangkat 5 plus A pangkat 3 plus 1 per A pangkat 3 plus 1 per A pangkat 5. Sama dengan 254 minus 2. Nah, A plus 1 per A-nya berapa? A plus 1 per A-nya adalah 16 ya. Seperti yang sudah kita dapat tadi. Nah, maka kita bisa menentukan soalnya. Kita kelompokkan dulu yang ini dan A pangkat 5 tambah 1 per A pangkat 5 sama dengan 254 pangkat 2 minus 2 kali 16. Kita pindahkan yang ini. Minus A pangkat 3 minus 1 per A pangkat 3. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana menentukan ini? Ya, kalian tinggal menggunakan informasi yang sebelumnya aja tadi ya. Oke, kan bentuknya kan menjadi A plus 1 per A pangkat 3 ya. Nah, dalam aljabar, kalau kita punya bentuk A pangkat 3 plus B pangkat 3, maka kalian bisa uraikan menjadi A plus B dikali kita ininya pangkatnya berkurang 1, A kuadrat. Yang A-nya semakin ke kanan semakin berkurang, yang B-nya semakin bertambah tapi selang-seling ya. Min AB plus B kuadrat. Nah, maka ini bentuknya akan menjadi A plus 1 per A dikali A kuadrat ya. Terus berkurang A-nya jadi A pangkat 1, tapi 1 per A-nya muncul. Jadinya minus ya. Minus A dikali 1 per A plus 1 per A kuadrat. Oke, ini jadinya berapa nih? A plus 1 per A kan 16 ya. 16 dikali. Nah, ini kan jadinya min 1 ya. A kuadrat plus 1 per A kuadrat berapa? 254 ya. Yang tadi ini. Kita punya ini 254. Jadi 254 bentuk yang ini digabung dengan ini dikurangi 1. Jadinya 253. Nah, maka A pangkat 3 plus 1 per A pangkat 3 adalah 16 kali 253. Karena di sini negatif, berarti kita tinggal sesuaikan saja. 254 pangkat 2 minus 2 kali 16 minus berapa? Minus 16 kali 254. 253, Ini ada yang sama, 16-nya kita keluarin, 16. 254 pangkat 2 minus 2. Ininya minus 253 ya. 253. Terus ini kita kurangkan aja, 16. 254 pangkat 2 minus 255. Ini silakan kalian hitung ya. Hasilnya adalah, ini kalau tidak salah ya, di KSN itu
tingkat provinsi, kalian bisa menggunakan kalkulator ya kalau tidak salah. Nah ini kita punya hasilnya adalah 1.028.7176 ya. Oke, hasilnya apakah ada 176 akhirnya? Oh ini ya, ada ya, jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Diketahui N adalah sembarang bilangan asli. Jika Fn sama dengan ini, maka F1 plus F2 sampai plus F12 adalah. Oke, pertama mungkin karena F-nya di sebelah sini, mungkin kita akan coba untuk menyederhanakan bentuknya supaya nanti penjumlahannya juga akan lebih sederhana. Oke, kita punya Fn seperti ini, 4N plus akar 4N kuadrat min 1 per akar dari 2N plus 1 plus akar 2N min 1. Oke, di sini teman-teman harus cermat ya, karena mungkin di sini kelihatannya angka-angkanya pada mirip gitu ya. Kenapa? Karena 4N kuadrat min 1 kan sebenarnya hasil kali antara 2N plus 1 kali 2N min 1 ya. Ini kan 2N kali 2N 4N kuadrat min 1. Begitupun 4N itu kan dari 2N plus 1 plus 2N min 1. Ini kan jadinya 4N. Nah, berarti kita bisa memisahkan, misalkan A-nya sama dengan 2N min 1 gitu ya. Maka maka 2N plus 1-nya adalah tinggal ditambahkan 2 aja kedua ruas, jadinya A plus 2. Nah, maka 4N itu sama aja dengan berapa? A plus 2 ya. Kenapa? Karena ini tinggal jumlahkan aja sama dengan 4N. Ditambah akar dari A, ini kan tadi itu adalah 2N plus 1 kali 2N min 1. Ini berarti jadinya A plus 1 atau bisa kita balik juga ya, A dikali A plus 2 dibagi ini kan 2N plus 1 nya ada di dalam akar, berarti ini tetap akar dari A plus 2 ditambah akar dari A. Oke, sekarang kita akan coba untuk rasionalisasi. Yang ini tetap jadi 2A plus 2 plus akar dari ini, kita biarin aja seperti ini. Kita akan rasionalisasi dengan mengalihkan bentuk sekawan yang bawah dikalikan dengan ke atas ya. Ini kan dikalikan dengan akar A plus 2 min A per akar A plus 2 harus sama ya, min akar A, supaya tidak merubah hasil. Ini berarti jadinya akar A plus 2 min akar A dibagi dengan, ini bisa langsung dikalikan saja karena saling sekawan ya. Jadi A plus 2 kali A plus 2 hilang akarnya, jadinya A plus 2 doang. Begitupun ini hilang akarnya. Oke, jadilah seperti ini. Kita akan kalikan semuanya. 2A plus 2 kita kalikan dengan ini. Akar A plus 2 min akar A. Terus dijumlahkan dengan ini. Akar A plus 2 dikali akar dari A plus 2 dikurangi akar A dibagi, ini berapa? Ini coret sisa 2 ya. Oke, kita kalikan ke dalam, jadinya 2A plus 2 dikali dengan akar A plus 2, ini juga sama, 2A plus 2 dikali akar A. Lanjut, ini akar A plus 2 dikali akar A kali akar, akar A plus 2 dikali akar A kali A plus 2 adalah, kan kita punya gini ya, berarti kan A plus 2 dikali akar A plus 2, kan kita bisa kedalamkan gitu ya yang bentuk ini, karena dia sama-sama bentuk akar. Jadinya akar A dikali A plus 2 kuadrat dalam akar. Nah, karena akarnya indeksnya 2, berarti kita bisa menghilangkan
pangkat 2-nya dan kita bisa mengeluarkan A plus 2-nya. Jadinya A plus 2 akar A. Itu ya. A plus 2 akar A. Begitupun sama dengan ini. Berarti yang ini adalah yang keluarnya A-nya. Berarti dikurangi A akar A plus 2. Oke. Per 2. Jangan lupa. Kita akan coba untuk faktorkan, teman-teman. Yaitu yang akar A plus 2-nya dengan yang A biasa, yang akar A biasa. Oke, untuk yang akar A plus 2 apa aja? Kita punya koefisiennya 2A plus 2, berarti dalam kurung 2A plus 2. Lanjut, akar A ini dikurangi A berarti ya. Selanjutnya, yang akar A-nya mungkin aku akan tandakan dengan minus aja. Ya, minus akar A. Berarti ini minus akar A, berarti dalamnya atau koefisiennya adalah 2A plus 2. 2A plus 2. Oke, itu yang akar A. Ada lagi yang akar A, ada juga ya ini. Dalamnya A plus 2. Tapi ingat, di sini kita yang dikeluarkannya adalah minus akar A. Dan di sini nggak ada minus ya, cuman ada plus A plus 2 akar A. Berarti kita tinggal meminuskan aja yang sebelah koefisiennya. Jadinya kan minus A minus 2 ya. Per 2, lanjut kita sederhanakan lagi. Akar A plus 2. 2A kurang A plus 2 minus akar A. 2A min A ininya 0 ya. Per 2. Oke, sekarang kita pisahkan. Ini kan ada per 2 ya. Ini jadinya kita pisahkan yang minusnya. Akar A plus 2 kali A plus 2 per 2 dikurangi A akar A per 2. Oke, nah ini kan karena kita ubah si A-nya kan sebagai 2N-1 ya, kita balikin lagi aja. Gitu ya. Sehingga bentuknya akan menjadi, bentar, gua agak lupa. Nah, bentuknya gini ya. Tinggal masukin aja, jadinya akar ini 2N gitu ya, min 1 plus 2 dikali A-nya kita ganti 2N min 1 plus 2 minus, per 2 dikurangi dengan 2N min 1 dikali akar 2N min 1 per 2. Oke, kita sederhanain lagi. Ini berarti jadi Fn ya. Penyederhanaan yang Fn tadi jadinya seperti ini. Ini 2N min 1 plus 2 jadinya 2N plus 1 dikali 2N plus 1 per 2 dikurangi ini juga 2N min 1 akar 2N min 1 per 2. Oke, sekarang karena ingat akar 2N atau gini, akar A itu kan sama aja dengan A pangkat setengah gitu ya. Nah, berarti kita akan punya yang ini ya, 2N plus 1-nya itu kan sebagai akar dari A kuadrat. Sama aja kan bentuknya. Sehingga kita bisa mengalihkan akar dengan akar. Jadi bentuk yang ini tuh kita buat menjadi akar. Kan jadinya akar dari 2N plus 1 kuadrat. Kita kalikan dengan ini. Kan jadinya pangkat 3 gitu ya. Oke. Berarti ini 2N plus 1. Akar 2N plus 1 pangkat 2. Dikalikan dengan akar 2N plus 1. Jadinya akar 2N plus 1 pangkat 3 per 2 dikurangi, wah ini gak cukup ya, ntar ini moga mengerti ya, akar 2N min 1 pangkat 3 per 2. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan lagi yang ininya. Nah, jadi ini adalah bentuk Fn yang telah disederhanakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa F1 plus F2 sampai seterusnya. Oke, kita kerjakan. F1-nya
tinggal masukin aja 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, berarti pangkat 3 ya. Jadinya ini 3 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 pangkat 3, 1, berarti jadinya akar 1 pangkat 3 per 2. Terus F2 juga seperti itu, berapa? Akar 4 tambah 1, 5, 5 pangkat 3 minus akar dari 3 pangkat 3 per 2 sampai kita temukan F11. Berarti kan 2 kali 11 22 tambah 1 23 ya. Berarti 23 pangkat 3 per 2 dikurangi, aduh ini gak cukup ya. Bentar ya, gimana ya. Ini dikurangi dengan akar dari 22 dikurangi 1, berarti 21 per pangkat 3 per 2. Ini F12-nya di sini teman-teman ya. F12-nya di sini supaya teman-teman semoga mengerti lah ya. F12-nya atau mungkin aku akan hapus dulu ya sebentar. Oke, kita pindahkan F12-nya ke bawah. F12 berarti 12 kali 2, 24 tambah 1, 25 ya. Akar 25 pangkat 3 per 2 dikurangi 12 kali 2, 24 kurang 1, 23 pangkat 3 per 2. Ini kita kan tugasnya tinggal menjumlahkan saja kan, sehingga kita punya F1 tambah F2 dan seterusnya. Nah, maka F1 ditambah dan seterusnya sampai F12, ini tinggal diurutkan aja. Ini kan pasti saling menghilangkan ya. Nah ini, F1 tambah F2 ini hilang. Set, ini juga hilang. Tuh ya, dengan F3. Dan seterusnya, ini hilang juga. Begitupun ini hilang juga. Nah, ini sama ini yang terakhir ya. Set, karena dijumlahkan. Nah, yang tersisa adalah yang ini yang tidak punya pasangannya. Yaitu akar 1 pangkat 3 min akar 1 pangkat 3 per 2 sama yang ini plus akar 25 pangkat 3 per 2. Ini berapa? Min 1 per 2 ditambah berapa nih? 25 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 2, 25 ya. Dipangkatin 3, jadinya 5 pangkat 6. Terus kita akarin, berarti pangkat setengah. Kaliin aja, jadinya 5 pangkat 3. Berarti ini 5 pangkat 3 per 2. 5 pangkat 3 berapa? 125. Berarti, min 1 per 2 ditambah 125 per 2. Jadinya, 125 dikurangi 1, katakan aja. 124 dibagi 2, 662 ya. Ada gak ya 62? Oke, ada ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Suatu polinom fx memenuhi persamaan fx plus x plus 1 pangkat 3 sama dengan 2 kali fx plus 1. Maka nilai f10 adalah, pertama mungkin di sini teman-teman hanya tinggal, kan di sini ada dua fungsi ya. Sebenarnya fungsi yang sama, cuman input aja yang berbeda, yaitu fx dan fx plus 1. Nah, karena di sini terlihat ya, ada suatu polinom pangkat 3. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan tebakan bentuk gitu ya. Apakah fx ini polinom pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 6, atau sebagainya. Nah, di sini karena ada x plus 1 pangkat 3, mungkin aku akan tebak awalnya adalah pangkat 3 dulu ya polinomnya. Berarti ini ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx, ini bentuk ini ya, bentuk umum dari persamaannya. Begitupun ini jadinya a, kita ganti x ini menjadi x plus 1 pangkat 3 plus b x plus 1 pangkat 2 c x plus 1 plus d. Oke, ini di sini katanya fx ditambah x plus 1 pangkat 3, berarti langsung aja ax pangkat 3, ini bagian fx-nya,
plus bx kuadrat plus cx plus d ditambah x plus 1 pangkat 3, kita bisa uraikan dengan segitiga Pascal ya. Kalau teman-teman ingat, kita punya 1, 1, 1, setiap ujungnya kita tambah dengan 1. Yang ini, yang di tengah, itu hasil penjumlahan antara ini ya. Gitu. Ini juga 1, ini 3, 3, 1. Ini maknanya apa? Kalau dalam polinom, ini maknanya ini adalah x pangkat 0, atau ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, berarti teman-teman bisa menggunakan x plus 1 pangkat 3 menggunakan diagram segitiga Pascal ya. Perhatikan bentuk dari koefisiennya. Ada 1, 3, 3, 1. Ingat, polanya itu menurun ya. Berarti ini 1 kali x pangkat 3, karena dia x pangkat 3 ya ininya. Berarti menurun x-nya, tapi koefisiennya ada 3 di sini. 3x kuadrat plus 3x turun ya terus sampai 1. Oke. Sama dengan ini kita punya a. Kita uraikan lagi. Ini juga x pangkat 3 plus x kuadrat, 3 ya. 3x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, ini yang b kuadrat juga sama, x kuadrat plus 2x plus 1. Terus yang c, x plus c ya, plus d. Selanjutnya kita akan samakan dulu si x pangkat bilangannya. Misalkan di sini kan yang paling tinggi adalah x pangkat 3. Berarti kita samakan dulu x pangkat 3, berarti dalamnya adalah a, ini dalamnya 1 ya. Oke, x pangkat 2 dalamnya ada b, juga ada 3. X pangkat 1 ada c dan ada 3. Terus ada koefisien atau gak ada pangkatnya, ada d plus 1. Oke, selanjutnya adalah kita akan menyamakan lagi kayak tadi x pangkat 3-nya. Di sini ada x pangkat 3 bergabung dengan a ya, karena ini belum dikalikan, berarti a. Di sini ada x pangkat 3, nggak ada, berarti aman, a-nya sendiri. Terus x kuadrat, di sini ada 3 kali a, 3a. Karena ini belum dikalikan ya. Terus di sini ada kuadrat, ada, yaitu b kali x kuadrat, b. Ada, di sini nggak ada. Terus yang x pangkat 1, di sini ada 3 dikali a, 3a. Ini ada 2 dikali b, 2b. Ini ada ya, c doang. Nah, yang satu lagi yang nggak ada x-nya, ada juga yang di sini, 1 dikali a, nggak ada x-nya, a. Ini juga sama, b kali 1, b. Ini juga sama, c plus d. C plus d. Nah, ini di sini tinggal teman-teman samakan saja koefisiennya, ya. Oh iya, lupa. Ini kan ada 2 ya. Di sini ada 2. Berarti di sini harusnya 2 dikali fx plus 1. Berarti ini tinggal dikalikan 2 aja. Ini ya, ada 2 ya, ingat. Tadi aku lupa menyimpannya. Di sini ada 2 dikali 2 dikali 2 ini dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, tadi aku lupa ya, maaf. Ini koefisiennya a plus 1. Ini kan 2-nya bisa ke dalam ya, 2 dikali a. Jadi ini tetap sendiri. X pangkat 3-nya tetap sendiri. Ini bisa ke dalam ya. Jadi ini sama dengan 2a. Koefisiennya harus sama ya, kiri dan kanan. Berarti nilai a-nya berapa? Ini pindahin ke kanan. 2a kurang a, jadi a-nya 1, dapat. Terus ini b plus 3 disamakan dengan ini ya. Karena ini kan x kuadrat ya, disamakan dengan x kuadrat juga. Di sini 2-nya belum dikalikan, maka koefisien di kiri b plus 3 sama dengan 2 dikali 3a, yaitu 6a. 2 dikali b, 2b. Berarti ini kan a-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita punya b plus 3 sama dengan 6 kali 1, 6. Plus 2b. B-nya kita pindah ke kanan. 6-nya kita pindah ke kiri. 3 kurang 6. 2b min b.
Jadi kita dapat nilai B-nya adalah minus 3. Oke. Selanjutnya kita samakan C plus 3 atau kita samakan dengan variabel X dengan variabel X di kanan. Ini. Yaitu koefisiennya ini. Yang kiri C plus 3, yang kanan 2 dikali 3A 6A, 2 dikali 2B 4B, 2 dikali C 2C, C plus 3 6 A tadi A-nya dapat ya 1 ya, berarti ini 6 sorry. 4 kali B berarti 4 dikali B-nya min 3 minus 12 plus 2C 2C pindah ke kiri 2C berarti C dikurang 2C 3 pindah ke kanan 6 kurang 12 minus 6 3 kurangi pindah ruas jadinya minus 3. Ini minus C sama dengan minus 9, jadi C-nya 9. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah menyamakan yang tidak punya X. D plus 1 kiri. Dan yang kanannya adalah ini. 2A plus 2B plus 2C plus 2D. Oke, 2D-nya kita pindah ke kiri, jadinya minus D doang. Satunya pindah ke kanan, kita punya 2A-nya. Kita punya A-nya itu kan 1 ya. A-nya 1, 2 dikali 1. B-nya berapa? B-nya minus 3, berarti 2 dikali minus 3. C-nya ini 9, berarti 2 kali 9. Ini pindah ruas ya. Yang satunya jadi minus 1. D-nya udah pindah ke kanan, ke kiri, jadinya minus D. Jadi minus D sama dengan 2 kurang 6 plus 18 minus 1 minus D 2 kurang 6 minus 4 tambah 18 14 kurang 1 13 ya, berarti D nya sama dengan minus 13. Nah jadi persamaannya polinomnya adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Kita tinggal mengganti aja koefisiennya. A nya tadi 1 berarti X pangkat 3, B nya tadi berapa? Apalagi 3 ya, minus 3 minus 3x kuadrat, C-nya 9 x doang, terus D-nya adalah minus 13. Nah, berarti nilai dari F10 adalah 10 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 9 kali 10 dikurangi 13. 10 pangkat 3, 1000. 3 dikali 100, 300. 90 minus 13. 1000 kurang 300, 700. 700 tambah 90, 790. 790 dikurangi 13, 7, 8, 7, 7. Jadi jawabannya adalah 777 ya. Oke, jawabannya adalah 777. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini soal selanjutnya. Aku mungkin akan lewat dulu soal yang nomor 5, karena jujur aja aku belum nemu cara menyelesaikannya, jadi aku lewat aja. Oke, diketahui sistem persamaan A plus 3B plus 2B sama dengan 8, 6A plus 2B sama dengan 8, dan 6C plus 3D sama dengan 12. Maka A plus B plus C plus D adalah, kita punya suatu bentuk persamaan pertama seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian persamaan kedua ini kan bisa disederhanakan ya. Yang penting gini, yang penting koefisien dari setiap variabel A, B, C, D-nya itu sama. Biar apa? Biar kita bisa mengambil faktornya, lalu kita bisa mendapatkan bentuk soal yang diajukan di sini, gitu ya. Jadi kita akan bagi dengan 2 persamaan ini, persamaan yang kedua, sehingga bentuknya akan menjadi 6 bagi 2, 3A, 2 bagi 2, jadinya B, 8 bagi 2, 4. Jadinya di sini A plus B sama dengan 4. Lihat di sini gak ada A lagi di persamaan ketiga, maka akan sangat, oh ini 3 ya, 3A plus B sama dengan 4. Nah, di sini ya, gak ada A lagi di persamaan tiganya, maka akan sangat cocok ketika A dengan 3A itu dijumlahkan sehingga menjadi 4A. Lalu yang B, 3B plus B menjadi 4B. Maka C dan D juga harus
mengikuti koefisien dari A dan B. Oke, sekarang ini kita punya 6C plus 3D sama dengan 12. Kita bagi dengan 3, jadinya kan 2C plus D sama dengan 12 bagi 3, 4. Kalau kita masukkan ke dua persamaan ini, 2C plus D sama dengan 4. Si C-nya itu kan cuma ada di persamaan 3 doang ya. Di persamaan lain nggak ada, maka C-nya itu harus memiliki koefisien 4. Tinggal kalikan aja persamaan yang ini dengan 4 ya, dengan 2. Sehingga jadinya 4C plus 2D sama dengan 8. Tinggal kita masukin ke dua persamaan ini. 4C plus 2D sama dengan 8. Tinggal dijumlahkan. A ditambah 3A jadinya 4A. Dan nggak ada A lagi. Terus yang B 3B plus B jadinya 4B. Terus yang C udah 4C doang. Lalu yang D 2D plus 2D sama dengan 4D. Sama dengan 8 tambah 4, 12 tambah 8, 20. Nah, maka kita bisa mencari faktornya, yaitu 4 ya. Berarti A plus B plus C plus D sama dengan 20. Maka nilai dari yang soal ini, yaitu A plus B plus C plus D sama dengan 20 bagi 4. Sama dengan 5 ya. Jawabannya 5. Oke, mungkin untuk video sementara simulasi KSN tingkat provinsi dicukupkan sampai di sini. Mungkin aku akan bahas lebih lanjut di hari berikutnya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.